adik-adik remaja yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam acara podcast Do It for Jesus, Sapu Imantumu melalui kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kekasih kita yang sudah hadir di hari ini. Dengan kakak kita sapa dengan penuh kasih kakak Regi. Shalom. Shalom semua. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, jangan bosan-bosan karena firman Tuhan tuh selalu baru setiap hari ya. Amin. Baik, sebelum kita membuka dan membaca kebenaran firman, kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus. Kita dalam doa. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan membahas bersama, melihat lebih jauh lagi Tuhan, apa makna dari setiap firman yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5. Tuhan Engkau menolong kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian, berikan kami kemampuan untuk bisa memahami firman ini secara baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kakak Regi dan juga adik-adik yang ada di rumah, pembacaan firman Tuhan yang akan kita sama-sama bahas di hari ini terangkat dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 dengan judul tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Baik, kakak. Dan ini pasti pertanyaan dari adik-adik di rumah juga, adik-adik remaja. Dari pembacaan ini kita lihat bagaimana mujizat dan tanda-tanda itu terjadi menyertai orang-orang percaya pada zaman para rasul ya kakak. Betul. Yang menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak remaja nih, mengapa jemaat atau gereja di Yerusalem itu mereka sangat luar biasa? Karena banyak mujizat terjadi kak, orang-orang sakit disembuhkan, bahkan mereka menantikan bayangannya Petrus ya kak. Itu kenapa ya kakak? Coba mungkin kakak bisa jelaskan kepada kita di remaja yang kepo. Pasti kan semua kepo atau angkat tinggi juga. Silakan kakak. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, ini sebenarnya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana kuasa Injil itu sendiri ya, kuasa dari firman, kuasa Injil itu sendiri. Jadi kalau kita sudah lihat beberapa cerita di minggu-minggu yang lalu sampai minggu kemarin di Kisah Para Rasul pasal 11 mengenai bagaimana gereja bertumbuh di Antioquia, kita kembali lagi sekarang ke jemaat di Yerusalem. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan judulnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Pertanyaan dari Kakak Tenji tadi, mengapa gereja sangat luar biasa Luar biasa sekali. Bisa terjadi tanda-tanda dan mujizat-mujizat pada waktu itu. Dan semua orang sakit, bahkan bayangan Petrus juga. Iya, mereka menantikan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit ya. Adik-adik, sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa mujizat-mujizat itu terjadi, ada beberapa hal yang membuat itu terjadi. Jadi mujizat itu terjadi atau tanda-tanda ajaib itu terjadi. Pertama kita lihat di sini adalah ketika firman Tuhan diberitakan. Jadi ketika Injil disampaikan, maka kuasa dari Injil itulah, karena di dalam Injil kabar baik itu, Injil atau kabar baik itu disampaikan tentang
Siapa itu Yesus? Yesus yang dinyatakan. Betul, ya. Yesus yang dinyatakan. Kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10, itu adalah latar belakang tentang bagaimana Petrus dia menyampaikan Injil pada waktu dia menyembuhkan orang yang lumpuh di Gerbang Indah. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 12 di situ firman Tuhan katakan, nanti Kakak Regi baca untuk kita semua yang ada di rumah, adik-adik silakan mengikuti pada kitab kalian. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai ayat 12. Petrus berkata seperti ini, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi kesembuhan pertama yang dialami oleh seorang lumpuh di Gerbang Indah itu karena di dalam nama Yesus. Ayat ini dikatakan dengan jelas sekali, dan Petrus menyampaikan pembelaan bagaimana imannya itu kepada Tuhan Yesus waktu dia diperhadapkan di Mahkamah Agama, karena mereka ingin menyelidiki ya atas dasar apa Petrus melakukan mujizat. Dan Petrus betul, dan Petrus menjelaskan di sini bahwa di dalam nama Yesuslah Petrus menyatakan nama itu, dan sehingga mujizat itu terjadi. Jadi di sini bahwa ketika Injil diberitakan, ketika nama Yesus diberitakan, kuasa nama itulah yang membuat mujizat atau tanda-tanda ajaib itu terjadi. Ayat 12 di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu nama yang luar biasa, nama yang memberi keselamatan, nama yang memberi kehidupan, nama yang memberikan kesembuhan. Oleh sebab itulah maka mujizat-mujizat itu terjadi. Jadi ketika Injil diberitakan, Injil adalah kekuatan Allah. Bayangkan ketika Allah dengan kekuatannya hadir ya, di waktu Injil dinyatakan, Yesus hadir, Allah hadir, kekuatan Allah hadir. Maka ketika Allah hadir, bagaimana? Maka segala sakit penyakit pun lari. Betul, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak benar, semuanya dibetulkan, dibuat menjadi baik kembali. Ketika Allah hadir, menjadi pulih, yang semua dipulihkan. Setuju sekali Kak Tenji. Jadi memang latar belakang kenapa sampai mujizat-mujizat terjadi pada gereja mula-mula itu karena ada pemberitaan Injil. Yang kedua, dari sini kita bisa lihat juga Kak Tenji, bahwa mengapa mujizat-mujizat bisa terjadi adalah karena kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika kita punya pelajaran beberapa minggu betul sekali Kak Tenji. Jadi ketika kita melihat kembali, ketika Roh Kudus dicurahkan, kuasa itulah yang memampukan murid-murid untuk memberitakan firman dengan keberanian, dengan kuasa dari firman itu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman, dan kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan orang-orang yang percaya itu. Dimerdekakan dari apa? Sakit penyakit, apa saja masalah, dari kelemahan-kelemahan, beban-beban hidup, betul, masalah-masalah. Jadi Kakak, iya, ini saya jadi sempat kepikiran juga mengenai masalah-masalah ini. Kan kita sekarang ini menghadapi masalah yang bukan hancur lagi, yang dihadapi oleh seluruh orang di seluruh belahan dunia ini. Kita menghadapi masalah yang sama, masalah situasi yang kita yang bikin sampai kita udah pakai masker lah, jaga jarak lah, bukan malah tuh takut-takut lah. Nah masalah ini nih Kakak, ini kan masalah yang bikin kita sampai orang mengalami tekanan hidup, beban, stres di mana-mana. Nah, apakah hal yang dialami oleh gereja di Yerusalem ini, mujizat ini apakah bisa juga dialami oleh kita pada masa pandemi, dan pokoknya seluruh beban-beban hidup lah yang bikin kita macam asa, ragu, kecewa dan lain-lain, bimbang. Betul sekali ya, apa yang Kak Teci tanyakan ini tentu saja menjadi pertanyaan buat semua orang, apalagi orang yang biasanya aktif di gereja tuh. Kenapa
mujizat yang gereja mula-mula alami, bisa ke kita juga alami begitu ya. Apakah kita di masa kini, nih masa gereja masa akhir kah, akhir masa kah, akhir zaman gereja saat ini lah, gereja saat ini kah, ya itu sebenarnya kah. Iya, kalau kita bicara tentang apakah bisa gereja alami, Dokter Riki akan jawab bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh Tuhan yang hidup, yang kita sembah ini Tuhan yang prakosong. Kenapa nama Yesus yang dulu di zaman gereja mula-mula tuh, apakah nama itu berbeda dari nama Yesus yang sekarang kita sembah? Apakah firman itu berbeda dari firman yang kita percaya saat ini? Jawabannya tidak tuh. Kalau memang gereja yang mula-mula dong bisa alami mujizat seperti itu, mengapa gereja saat ini tidak? Atau gereja saat ini belum merasakannya? Pertanyaannya tuh kembali kepada kita sendiri. Kita bukan bilang tentang gedungnya ya. Kita lah orang percaya yang disebut gereja kita toh. Bangkit gitu, tempat Allah dan Roh Kudus berdiam diri. Maka kita harus cari tahu apa sih kunci dari mujizat itu bisa terjadi. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal toh. Kunci mujizat itu terjadi pertama ketika nama Yesus ditinggikan, ketika nama Yesus diberitakan, ketika nama Yesus dinyatakan, ketika firman-Nya disampaikan dengan benar, dengan kesungguhan, dengan iman percaya yang sungguh akan nama itu. Dan ketika kita meyakini bahwa Roh Kudus itu bekerja, ketika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam gereja, mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita, menuntun kita, berseru pada kuasa itu, bergantung pada kuasa Roh Kudus kita akui bahwa kuasa itu benar-benar ada. Nah, ketika kita sungguh-sungguh, kalau kita bahas dari kitab yang kita baca ini ya, secara khusus untuk kita punya pembacaan di pagi hari ini, adik-adik semua, ada beberapa hal yang agak lagi catat di sini yang kita lihat. Pertama adalah ketika nama Yesus diberitakan, tadi saya bilang Injil. Kedua, ketika Roh Kudus bekerja dan kuasanya bekerja. Yang ketiga adalah saya lihat di sini ada di ayat 12 bagiannya yang terakhir, yaitu semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, ternyata terjadinya mujizat juga adalah ketika orang percaya mereka berkumpul bersama-sama dalam kesatuan iman, kesatuan roh, kesatuan hati dalam memuji, memuliakan Tuhan, memanggil nama itu. Jadi saya pikir kita juga bisa mengalami hal yang sama ketika kita seluruhnya punya kesatuan hati, kesatuan roh, kita sungguh-sungguh memanggil nama yang benar itu, kita sungguh-sungguh berseru dan berteriak kepada Tuhan. Pasti mujizat juga terjadi atas masalah kita saat ini, khususnya COVID ini. Iya, benar. Berarti kayak ibarat kalau kita mau masak air tuh, kalau air mendidih tuh jam kayu nyala satu, terus masuk kayu full, bareng-bareng nih mendidih. Jadi kalau kita mau panas, kita semua harus panas. Tidak boleh ada yang macam panas dingin kok demam gitu. Betul, dia nggak kendor. Jadi begitu ya. Poin yang saya bisa ambil dari kakak tadi punya penjelasan nih. Poin yang paling penting sekali ketika nama Yesus diberitakan ya. Penginjilan tuh berarti itu harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita, gimana saja Injil itu harus disampaikan. Jadi kakak, berarti kan selama ini kan kita mendingan anak remaja kan biasa mati viral, toh betul kan tidak? Jadi sekarang tuh kasih viral tuh nama Yesus. Betul sekali. Nama Yesus yang kasih viral. Mungkin saat ini COVID ini yang paling viral. Iya, kayaknya COVID yang dong kasih viral, makanya barang dia merajalela. Betul. Kalau nama Yesus yang dong kasih viral, pasti kuasanya yang jadi merajalela tuh ya. Setuju sekali teh. Ini baru saya dapat insight yang luar biasa sekali dari kakak ya. Iya. Oke. Kakak, satu lagi. Ini kan sebagai anak-anak remaja, katanya sih bisa menerawang dari sini pikiran-pikiran anak remaja yang di rumah nih. Karena kakaknya juga pernah remaja. Kakak katanya kan pernah remaja tuh. Oke, jadi sebagai anak remaja nih, katanya sih mewakili ini loh, anak-anak remaja. Nah, bagaimana supaya kita remaja juga bisa mengalami hal-hal yang luar biasa yang dialami juga oleh jemaat pada kisah ini, cerita yang tadi. Kita juga bisa mengalami sebagai anak remaja yang ya kadang-kadang kan kita bilang, aduh pendeta dong boleh dong jago sembahyang, nggak pengasuh boleh dong kedua-dua tuh sakti ale, tapi kita aduh bisa tidak nggak pengasuh suruh sembahyang aja, kita jari dulu kan, ada nggak kepala, aduh kutu kape, itu gimana
Oke, ya adik-adik, saya pikir ini pertanyaan yang memang betul sekali, itu selalu terjadi untuk anak remaja. Kadang kurang pede, mereka merasa bahwa saya masih muda, saya mungkin tidak bisa. Yang mungkin tuh pendeta kerja saya, kakak pengasuh dong, saya dong petugas sudah macam begitu tuh, untuk berdoa kah, untuk sampai jari luka lagi, ya pokok doa kakak pengasuh, jari luka aja, berdoa sendiri. Jadi adik-adik, sebenarnya kita sebagai anak remaja, kalau kita kenal siapa Yesus yang sebenarnya, kalau kau kenal siapa Tuhanmu, kau akan melakukan perkara yang dahsyat. Itu dari pengenalan kita tentang siapa dia dulu. Kita punya pengenalan tuh dari ketika kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita akan mengenal pribadinya. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita akan percaya dengan dirinya, dengan Tuhan itu. Kalau kita hanya sekedar tahu tapi tidak mengenal pribadinya, kita mungkin tidak akan mengandalkan dia, karena itu hanya tahu. Tapi kalau kita percaya, kita yakin, dan kita mengandalkannya, itu yang membuat perbedaan. Itu yang namanya kita mengenal dia. Mengenal dia. Jadi adik-adik, kalau kita kenal dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, maka kalau kita sungguh-sungguh mengenal dia sebagai Jehovah Rafa, kakak Regi harus bilang ini kepada adik-adik, maka Jehovah Rafa itu akan menyembuhkan kita. Mungkin ada yang bertanya, oh Jehovah Rafa itu apa? Itu bahasa apa ya? Jehovah Rafa itu bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Jadi Jehovah Rafa adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia sama hari kemarin yang menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah yang Petrus sampaikan. Dia juga adalah Allah yang sama di hari ini. Kuasanya tuh sama, dia tidak berubah. Ibrani bilang dia sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mengenal dia, bagaimana cara kita mengenal dia? Kita mengenal dia lewat firman-Nya. Ketika kita mendengar firman dari kakak pengasuh, kita membaca firman sendiri, ketika kita mendengar khotbah, itu kita sedang ketika kita mengaminkan apa yang disampaikan. Mengaminkan apa yang disampaikan, iman itu timbul. Iman inilah kunci bagaimana kita bisa menarik atau mentransfer apa yang ada di sana. Seperti kita percaya kesembuhan, itu kan kita belum lihat secara fisik ya sekarang. Tapi iman itu memampukan kita untuk mentransfer apa yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang real, yang nyata. Jadi ketika kita percaya bahwa saya bisa sembuh, saya bisa sehat, saya bisa kuat, saya bisa mampu untuk melakukan ini dan itu, kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Maka dengan iman itu, sesuatu yang tadinya di sana tidak bisa kita pikir lihat, sulit untuk dijangkau ya? Dengan iman itu ditransferlah ke realitinya kita dengan sekarang keadaan yang kita bisa lihat seperti itu. Jadi iman Petrus juga dan teman-teman yang ada di sini, rasul-rasul lainnya, mereka percaya bahwa Yesus yang dulu melakukan mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, ketika mereka berjalan bersama-sama 3,5 tahun lamanya dengan Yesus sama-sama, mereka percaya bahwa Yesus itu yang mengutus mereka untuk memberitakan Injil, yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Yesus itulah yang akan memampukan para rasul ini juga melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi apa yang mereka ingat, apa yang mereka lihat yang Yesus pernah lakukan, dengan iman itu mereka sampaikan kepada orang lain dan mujizat terjadi. Seperti itu kata-kata. Luar biasa. Jadi adik-adik yang di rumah, kita juga seperti itu. Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah terangkat, jangan kita pikir dia terada di tengah-tengah orang lagi, jadi sudah terada barang bekerja lagi, tapi kuasanya masih tetap. Kuasanya tetap bekerja sampai hari ini. Jadi mungkin kakak bisa kasih 1-2 kata supaya bagaimana kita remaja juga bisa membuat komitmen untuk setelah mendengar kisah ini, apa komitmen yang kita bisa buat, langkah yang kita bisa ambil supaya kita juga bisa tetap teguh, bisa tetap melangkah terus, tidak berhenti atau tidak putus asa, tapi kita juga tetap terus melangkah untuk menjalani kita punya hari-hari yang penuh rahasia ini, yang penuh misteri ini. Ya adik-adik yang di rumah, mungkin kabar di kiri kanan kita ya, kita mungkin punya keluarga ada yang sakit, terus ada yang mungkin meninggal, kita bingung dengan keadaan seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? Pertama, dari yang kita baca di sini, yakin dan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, Amin. ada kuasa. Dan ketika kita berseru kepada nama ini,
Nama ini yang akan membuat kita merasa tenang dalam badai yang kita sedang alami ini. Nama ini yang memberikan kita kekuatan. Nama Yesus yang memberikan kita kesembuhan. Nama Yesus yang memberikan kita keselamatan, perlindungan dari semua bahaya yang ada. Jadi berserulah kepada nama Yesus. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah, mungkin adik-adik tidak punya pengalaman tentang bagaimana mengandalkan Roh Kudus ya. Mungkin jarang sekali adik-adik dengar kata ini, mengandalkan Roh Kudus itu seperti apa. Adik-adik harus kasih tahu bahwa saat hari ini yang firman yang kita baca, kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, kita akan sulit untuk memahami makna dari firman ini. Roh Kudus itu ada. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti, untuk memahami firman. Juga akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa kita bertahan dalam keadaan-keadaan seperti begini, keadaan yang sedang kita alami seperti ini. Jadi yang kedua yang Kak Regi bilang, berseru pada nama Yesus. Kedua, andalkan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga yang mungkin saya harus sampaikan ke adik-adik ini, semuanya kita harus punya satu kesatuan hati. Satu kesatuan hati ya. Jadi satu kesatuan hati itu yang mungkin jadi garis ini ya, garis bawahi dengan pakai spidol merah gitu ya, supaya kita juga bisa ingat kesatuan hati juga penting. Maksud dari satu kesatuan hati di sini adik-adik bahwa seperti jemaat di sini, mereka tuh sama-sama sepakat sama-sama. Jadi kalau memang kita senang dengan keadaan COVID, mari tuh sepakat semua sama-sama bahwa Tuhan Yesus tuh mau supaya barang nih deh kuasa Tuhan barang nih ya, betul, terjadi untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit karena akibat COVID. Kita minta supaya kuasa nama Yesus menghentikan ambil ini. waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Mungkin kita bisa buat komitmen kapan tuh sama-sama berdoa, gitu kan? Kan kita bisa nyanyi lagu ini tuh, ada pertemuan di udara. Terus sudah kita bertemu di udara, so tuh menyanyi. Sekarang kita bertemu di udara lewat apa? Tunggu lagu, tunggu doa-doa, tunggu bertemu di udara. Kontra ketemu muka di muka, tapi ada lagu itu, ada pertemuan di udara, tuh kan? Jadi adik-adik, kita kalau ada kesatuan hati, kita benar-benar sepakat, kita komitmen sama-sama, kita mau ada perubahan terjadi, kita mau ada pemulihan terjadi, kita mau ada reformasi terjadi, kita mau ada pembaharuan terjadi, dan apa yang baik yang kita rindukan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan kesatuan hati, maka tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kita sepakat mengikat apa yang ada di dunia ini, maka surga juga akan terikat. Kalau kita lepas di bumi, maka surga juga terlepas. Jadi surga juga tunggu kita ini. Tuh bagaimana? Berarti yang masih sungut-sungut, mari kita stop sungut-sungut, tapi kita lagi perang, berdoa. Prajurit itu pasti selalu ada di medan perang. Kita senjata tuh apa? Berdoa. Gitu ya kakak? Betul sekali adik-adik. Jadi mari kita semua dengan kesatuan hati, dengan iman kita bilang stop sudah ya untuk COVID, begitu kan? Ya, maksudnya secara kita perkatakan hal-hal yang baik supaya kita ikat yang baik juga terikat di surga yang baik, gitu kan? Ini Kak Regi lihat begini, kita bosan tuh dengan keadaan seperti ini tuh. Saya pikir semua orang sudah bosan pakai masker, semua orang sudah, apalagi dong bilang nggak boleh bikin ini dan itu, harus tetap jaga jarak dan sebagainya. Kita sampai kapan begini? Nah kita lah yang harus menentukan dari sekarang. Itu sampai kapan itu tergantung dari kita untuk seperti itu. Maka Tuhan juga memberikan kita malam hari ini firman ini bahwa kalau ada kesatuan hati, persekutuan yang erat, kita sama-sama sepakat, kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan iman yang sama, dengan kesungguhan hati yang sama. Saya pikir mujizat juga bisa terjadi di zaman kita hari ini. Kalau gereja-gereja Tuhan bagaimana? Kak Regi mungkin bicara terlalu lebar ya. Tapi Kak Regi membayangkan seperti begini adik-adik. Kalau anak remaja, semua anak remaja yang di kota Jayapura sini, tong sepakat sama-sama, tong bikin waktu sama-sama, tong menaikkan doa sama-sama untuk ini, minta Tuhan, kuasa Tuhan turun bagi kita kota ini, bagi kita punya negeri ini, bagi kita punya negara ini, untuk menghentikan. Saya pikir Tuhan akan mendengar kita. Maka saya ingat dulu waktu saya remaja tuh, kalau kasih bilang
sama nih. Lama baru dengar, baru malaikat dengar kan. Mungkin masih sibuk dalam. Ada sibuk juga dalam dengan dua-dua yang lain tuh. Tapi kalau 100 orang toki itu tetap belum terganggu dengan nunggu. Hei, siapa yang toki buka pintu sudah? Gitu kan. Itu ilustrasi ya. Itu ilustrasi dulu kalau tong kecil-kecil. Tuh kalau pengasih dong ilustrasi aja kencang. Tapi ilustrasi itu kasih tambah kartong semangat ya. Orang. Jadi tong aja untuk berdoa. Betul sekali. Luar biasa, terima kasih untuk pengasih dong. Iya, adik-adik luar biasa untuk apa yang sudah pernah kita terima dari kakak pengasuh. Benih itu dia tetap ada sampai saat ini. Macam dia tetap kasih kita kekuatan. Mantap sekali. Mungkin satu kata terakhir kan untuk kita, mengakhiri kita punya podcast ini, kata pesan atau kata kunci dari kakak ini mungkin jadi tagline buat kita semua di hari ini. Kata kunci buat tong semua, nama Yesus tidak berubah, dia tetap sama hari kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin dia lakukan mujizat, hari ini juga dia lakukan mujizat dan sampai selama-lamanya dia tetap akan melakukan mujizat. Luar biasa sekali, terima kasih kakak, adik-adik yang di rumah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Yesus Kristus telah berubah. Oke. Kita semua yang di rumah tetap untuk setia dalam kebenaran firman, tetap lapar dan haus cari Tuhan. Jangan ini rasa kenyang biasa tuh yang kenyang itu karena perut yang mau masuk angin, bukan makanan yang masuk angin. Jadi kita tetap harus rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan kita terus mau datang. Kita sehat di dalam kita rohani juga sehat, jangan jadi kuat tuh kakak. Kuat, jangan jadi anak rohani yang busung lapar, kan tahu kan? Itu kan cari di searching di Google, lihat yang busung lapar model bagaimana. Oke, jadi adik-adik semua, adik-adik remaja tetap kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Lewat podcast kita dikenyangkan, kenyang dan terus akan lapar, supaya kita terus akan diisi dan kita rohani juga semakin kuat. Kita punya acara podcast hari ini, biarlah dapat memberkati adik-adik sekalian untuk terus melangkah dalam hari-hari yang penuh misteri. Tapi ingat, dalam Tuhan Yesus tuh tidak ada misteri, semua ada kepastian. Amin. Kita akhiri kita punya ini kakak. Iya, lagi mau bilang juga tetap tabakar full. Kalau kau gas full, jangan kok slow. Ya seperti itu. Terima kasih sekali kakak. Kita berdoa dulu sebelum kita berpisah ya. Kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur. Baik adik-adik yang ada di rumah, mungkin kalau adik-adik yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini pas adik-adik sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, bahkan mengalami kesulitan-kesulitan lainnya yang adik-adik rasa seperti itu jalan buntu, adik-adik susah, tidak bisa melakukan apa-apa, adik-adik sudah seperti pasrah, lemah, putus asa dan ingin menyerah. Adik-adik kakak Regi bilang jangan pernah putus harapan, ada pengharapan di dalam nama Yesus dan kita akan berdoa. Kakak Regi berdoa dari sini adik-adik semua yang ada di rumah maupun siapa saja yang menyaksikan siaran kami ini, mari kita datang kepada Tuhan yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau di pagi hari ini telah memberkati kami dengan firman ini Tuhan. Kami percaya firman ini bukan kebetulan, firman ini adalah jawaban untuk masalah kami saat hari ini. Firman ini adalah jawaban untuk setiap persoalan-persoalan yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Terutama persoalan-persoalan sakit dan penyakit akibat COVID. Dalam nama Yesus kami sepakat, kami satukan hati kami seperti firman yang telah kami dengar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Oleh karena itu kami percaya oleh bilur-bilur dan kuasa darah Yesus, semua orang-orang yang percaya, yang berseru kepada nama Tuhan Yesus di saat hari ini disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Segala sakit COVID pergi dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami minta kuasa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan setiap mereka yang mengalami sakit dan penyakit. Bahkan adik-adik kami Tuhan di rumah yang mungkin mengalami masalah-masalah lainnya, keputusasaan, masalah-masalah pergaulan, masalah-masalah sekolah, masalah-masalah finansial Tuhan, masalah-masalah dengan orang tua mereka, semua yang dirancangkan dibuat oleh iblis untuk mengganggu kehidupan mereka, untuk membuat masa depan mereka menjadi kacau, menjadi suram. Di saat hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, segala perbuatan yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan masa depan dari adik-adik remaja kami. Saat hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, setan engkau angkat tangan dari atas kehidupan mereka, engkau pergi dari kehidupan mereka dan kami berdoa Tuhan, engkau sendiri akan menjadi pagar perlindungan bagi adik-adik kami ini Tuhan.
Semua kebutuhan yang mereka perlukan di saat hari ini Tuhan, kebutuhan makan, minum, pakai mereka Tuhan Yesus, Engkau menjadi penyedia bagi mereka di saat hari ini. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Engkau sedang membakar kami dengan semangat baru, Engkau sedang membuat anak-anak Sekolah Minggu Martin Luther makin bangkit dalam iman, Engkau sedang membuat kami menjadi anak-anak yang militan Tuhan, prajurit-prajurit yang Engkau sedang bangkitkan. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan memberkati kita semua tetap menjadi prajurit yang selalu ada di medan pertempuran. Prajurit Kristus, Do it for Jesus. Bye.